Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ivia. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang linear classifier, neural network, dan untuk arsitektur yang paling sederhana yaitu single layer perceptron atau SLP. Oke, nah linear classifier seperti yang dari namanya gitu ya, linear classifier berarti di sini ada dua kata kan ya. Yang pertama adalah classifier, yaitu untuk mengklasifikasikan, dan linear ya, yaitu linear itu sebenarnya dari arti kata garis lurus. Nah, oke, di machine learning atau di pembelajaran mesin maksudnya bagaimana begitu ya. Nah, sebagai untuk memudahkan menjelaskan, saya akan memberikan contoh ya. Misalkan katakan kita memiliki list daftar atau list film yang mau kita tonton gitu ya. Nah, kita punya daftar list film, kemudian kita juga punya teman ya. Saya katakan saya punya teman yaitu Mary dan John. Nah, di sini ternyata apakah keputusan atau decision pada saat saya ingin menonton film tersebut atau tidak itu bergantung dari rating dari Mary dan rating dari John. Jadi kalau misalnya kita mau lihat kan, kita mau lihat film, kita kan tanya ya testimoni. Nah, ini ilustrasikan seperti itu begitu ya. Nah, kita lihat di sini misalnya rating Mary terhadap film Lord of the Rings itu 1. Sedangkan rating Jones terhadap film Lord of the Rings itu 5. Nah, ternyata ini berdasarkan data-data sebelumnya ya, maksudnya keputusan saya yaitu saya nggak nonton gitu kan ya. Saya nggak nonton. Nah, kemudian ada data misalnya Star Wars, rating Mary 4,5, ratingnya John 4. Saya nonton kan gitu. Nah, jadi ini ada data begitu, dan kemudian ini kita bisa bilang ini adalah fitur ya, fitur pertama, kemudian fitur yang kedua yang untuk menentukan decision atau keputusan apakah saya akan menyukai dan akhirnya menonton begitu. Nah, kalau misalnya secara human, nah ini kan gimana, nah ini potongan 2 film saja gitu ya. Kalau misalnya digambarkan ini ya, jadi yang berwarna garis silang biru itu artinya saya tidak suka sehingga saya tidak menonton. Kemudian yang lingkaran merah ini artinya saya suka dan saya akan menonton. Nah, sekarang ada pertanyaan nih gitu. Kalau nextnya gitu ya, kalau misalnya untuk film Gravity, rating Mary ke film Gravity itu 3 dan rating John ke film Gravity itu 3. Nah, saya gimana, mau nonton atau enggak? Saya bakalan suka atau tidak gitu ya. Nah, ini kasus ini ya, untuk case ini sebenarnya kita bisa pecahkan istilahnya ya, bisa kita solve kasus ini. Kita anggap bahwa ini adalah suatu problem yang secara alamiah itu bisa dipecahkan dengan pembatas ya, mana atau pembatas atau pemisah gitu kan ya, pemisah mana yang film yang akan kita tonton dan mana yang film yang tidak akan kita tonton. Nah, kemudian pertanyaannya, Gravity itu akan ditonton atau tidak berdasarkan data-data sebelumnya, kan seperti itu. Oke, nah di sini kita bisa lihat jadi ada garis pemisah gitu, pemisah ini atau classifier ini. Jadi kita sebenarnya mau menentukan si Gravity ini itu di kelas ya. Jadi sudah jelas ini ada 2 kelas. Yang pertama adalah kelas yang berwarna biru dan kelas yang berwarna merah, kan begitu. Nah, si Gravity ini masuk kelas mana gitu? Kelas yang biru atau kelas yang merah gitu. Nah, berarti kan ini sangat bergantung dari garis pemisahnya. Nah, garis pemisah inilah yang disebut dengan linear classifier, yaitu classifier atau pemisah pengklasifikasian yang berupa garis lurus.
Nah, garis lurus itu bisa macam-macam. Pokoknya dia bentuknya kan dia adalah suatu garis lurus. Misalnya contohnya di sini saya ada yang berwarna hitam dan juga ada yang berwarna hijau. Ini hanya contoh dua saja, tapi kita bisa membuat kemungkinan banyak sekali linear classifier yang potensial untuk suatu kasus gitu ya. Nah, gimana cara mendapatkan? Jadi di case linear classifier, bagaimana cara mendapatkan linear classifier yang terbaik untuk suatu kasus, gitu ya. Untuk case ini, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, linear classifier ini yang terbaik yang seperti apa begitu? Kalau secara kita sebagai human atau manusia melihatnya, linear classifier yang baik itu berarti dia yang suatu classifier yang dapat memisahkan secara akurat ya. Maksudnya yang biru ya klasifikasikan sebagai warna biru, yang merah sebagai warna merah. Nah, kalau misalnya secara kasat mata ini ya, katakan ada dua garis begitu, warna hitam gitu ya, dan warna hijau gitu ya, hijau. Nah, ini mana yang lebih baik? Kalau untuk gambaran ilustrasi ini, kira-kira mana yang paling baik? Ya secara ilustrasi, secara kasat mata, ini yang paling baik yang berwarna hijau gitu. Kenapa? Karena yang warna hijau ini bisa mengklasifikasikan secara akurat, maksudnya yang biru menjadi biru dan merah menjadi merah, gitu kan? Oke. Nah, sekarang bagaimana gitu ya? Di mesin learning ya, linear classifier kita kan mau mencari nih classifier garis lurus ya, garis lurus pemisah ini yang terbaik. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara belajar gitu. Belajar dari data-data yang sudah ada. Nah, kalau dengan data-data yang sudah ada, kita kan bisa membentuk linear classifier yang tepat. Misalnya, finally kita dapat linear classifier yang berwarna hijau, kan seperti itu. Nah, kalau sudah dapat linear classifier yang warna hijau, maka kita akan bisa menentukan ya kelas untuk data yang berikutnya. Maksudnya, contohnya untuk ilustrasi ini, si film Gravity ini bakalan masuk kelas mana nih, kelas biru atau merah? Kalau dia masuk kelas biru, maka saya nggak akan tonton gitu kan. Tapi kalau dia masuk kelas merah, saya akan tonton. Oke, next step berarti kita membutuhkan begitu ya, bagaimana memformulasikan si linear classifier itu. Nah, dan bagaimana sih proses belajarnya agar kita bisa mendapatkan linear classifier yang terbaik gitu. Oke. Ya. Di sini si garis lurus ini ya secara general bisa direpresentasikan dalam bentuk formula yang saya tuliskan di sini ya. Jadi suatu garis H gitu ya. Jadi di sini linear classifiernya adalah suatu garis H di mana itu ada X ya, berhubungan dengan data, kemudian ada theta dan ada B ya, bias gitu. Jadi sebenarnya kalau kita belajar garis lurus pada saat kita belajar misalkan katakan SMA ya, atau SMP dan SMA saat sekolah menengah, garis lurus itu kan sebenarnya hanya ditentukan oleh gradien dan juga koefisien kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masih ingat dulu waktu sekolah menengah itu ada formula Y sama dengan MX plus C. Nah, kemudian ada yang dituliskan juga bahwa suatu garis lurus itu adalah AX plus BY plus C gitu ya. Mungkin kalau itu ada bentuk normalnya gitu ya. Anda mungkin masih ingat. Nah, ini sebenarnya adalah merefresh itu kembali gitu ya. Jadi suatu garis lurus H, yaitu H itu yang merupakan persamaan dari X itu adalah datanya ya. Jadi X di sini ada datanya, ada dua dimensi ya. Berarti ada X1 dan X2. Katakan X1-nya adalah
Mary's rating, dan X2-nya adalah John's rating. Nah, theta itu adalah koefisien terhadap X-nya, variabel X ini. Nah, theta 1 itu adalah koefisien terhadap X1, theta 2 adalah koefisien terhadap X2. Kemudian ditambah B itu nilai bias kan, seperti itu, konstanta ya, jadi nilai bias. Nah, di sini ini adalah suatu persamaan garis H ya. Saya harap Anda bisa paham ya. Jadi suatu garis H hijau ini bisa direpresentasikan secara general, yaitu data X, kemudian ada 2 dimensi X1, X2, kemudian ada theta ini adalah koefisien yang mengikat terhadap X datanya, dan B yaitu suatu konstanta yang akhirnya nanti disebut dengan bias ya. Nah, ini adalah bentuk dalam bentuk matriksnya gitu, supaya nanti penulisannya lebih sederhana. Kebetulan ini hanya 2 dimensi ya, yaitu Mary's rating dan John's rating. Nanti mungkin datanya bisa lebih dari 2 dimensi, kan terlalu panjang dituliskan. Maka di sini kita bisa tulis X ini adalah matriks datanya, kemudian theta transpose, theta ini adalah koefisien, matriks koefisien. Jadi garis H ini adalah theta transpose dikalikan X ditambah konstanta atau yang nanti akan disebut dengan bias. Oke, nah kita tadi sudah memahami begitu terkait garis lurusnya ya, ada persamaan garis H. Jadi kalau misalnya kita masukkan data di sini, katakan misalnya datanya adalah yang saya point, yaitu 2,5,1 gitu ya. X1-nya adalah 2,5 ya, dan Y-nya adalah 1. Nah, 2,5 1 kalau kita masukkan ya, anggap saja koefisiennya bebas dulu gitu ya, theta 1, theta 2, dan konstanta B-nya juga bebas. Maka hasilnya kan adalah hasil ini adalah suatu angka gitu. Padahal di sini kita butuhnya classifier, dia masuk kelas mana kan gitu. Nah, hasil angka ini gitu ya akan dilakukan normalisasi gitu. Nah, normalisasi ini yang nanti akan disebut dengan fungsi aktivasi gitu. Contohnya, fungsi aktivasi salah satunya yang sering digunakan adalah fungsi sigmoid gitu. Fungsi sigmoid itu dia akan memetakan nilai ya, berapapun nilainya akan dipetakan oleh fungsi sigmoid ke nilai 0 sampai 1. Nah, di tengah-tengah itu adalah ada nilai 0,5 begitu. Nah, kalau kita punya nilai H yang setelah kita normalisasikan dengan fungsi sigmoid, hasilnya selalu dari 0 sampai 1. Oleh karena itu kita akan lebih mudah untuk menentukan pemisahnya. Maksudnya, misalkan katakan yang kurang dari 0,5 gitu ya, dia masuk ke kelas biru, sedangkan yang lebih besar dari 0,5 dia akan masuk di kelas yang merah gitu. Jadi ini yang nanti tujuannya sebenarnya untuk normalisasi gitu ya, dipetakan dengan fungsi sigmoid dari 0 sampai 1, dan ini yang nanti akan sering disebut fungsi aktivasi di neural network. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat begitu ya, linear classifier ini gitu, ini kan sebenarnya inputnya ya hanya X1, X2 gitu ya. Nah, sebenarnya kita kalau perbedaan antara garis hijau dan hitam apa? Perbedaannya kan hanya dinilai theta dan juga B nih ya. Nah, ini kalau kita representasikan dalam neural network ya, ini M ini adalah X1 di sini, J ini X2, kemudian ini ada B. Nah, ada bobot di antara neuron ya. Kemudian disinilah si formula garis tersebut.